adalah kesukaan bagi Bapa untuk memeluk dan mencium kita, anak-anaknya yang datang kepadanya dengan segala kerendahan hati dan pertobatan kita. Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, senang sekali saya bisa berjumpa lagi pada hari ini dalam acara khotbah online yang saya beri tema Yerusalem, Lihatlah Rajamu bagian yang ke-33. Adalah kesukaan bagi Bapa untuk memeluk dan mencium kita, anak-anaknya yang datang kepadanya dengan segala kerendahan hati dan pertobatan kita. Karena Dia adalah Allah yang penuh kasih dan sayang, yang tidak pernah mengingat-ingat lagi akan dosa-dosa dan kesalahan kita. Karena Allah ingat bahwa kita ini adalah debu dan abu, dan Allah senantiasa menunggu kita untuk kita datang kepadanya dengan segala kerendahan hati kita, untuk kita memohon belas kasihan Allah dan pengampunannya. Allah tidak pernah pilih kasih ataupun pandang bulu kepada kita, orang-orang yang dikasihinya, karena kita adalah anak-anaknya yang kekasih. Dan kalau kita perhatikan dalam pelayanan Tuhan Yesus selama Dia berada di dalam dunia ini, bahwa Tuhan Yesus selalu memperhatikan orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah dan tidak berdaya, orang-orang berdosa. Kita bisa melihat bagaimana ucapan bahagia yang Tuhan Yesus ucapkan di atas bukit, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Di dalam ayat yang keempat, mengapa orang yang miskin harus bersuka cita? Tapi jangan kita potong hanya kata miskin di sini, tapi kita harus memperhatikan kata-kata selanjutnya, yaitu di hadapan Allah. Jadi kalimat lengkapnya adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Dan sebelum kita membahasnya lebih lanjut, kita memperhatikan dahulu tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya ini selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Sedangkan Lazarus adalah seorang pengemis yang badannya penuh dengan borok dan berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan untuk menghilangkan laparnya, Lazarus mengisi perutnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Tidak diceritakan di sini tentang kehidupan dan penghidupan mereka secara detail, tapi baik Lazarus maupun orang kaya ini, tapi langsung dipotong ke cerita setelah mereka meninggal dunia, bahwa Lazarus dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya ini juga mati dan dikuburkan. Dan di alam maut, orang kaya ini menderita sengsara. Ketika orang kaya ini melihat Lazarus berada di pangkuan Abraham, berserulah ia, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ ke tempat kami, tidak dapat menyeberang. Lalu kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati, kepada mereka akan bertobat. Kata Abraham, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak mau diyakinkan sekalipun
dari seorang yang bangkit dari antara orang mati. Dalam kisah Lazarus di atas, kata miskin ini adalah dalam arti yang sesungguhnya, karena sampai-sampai Lazarus ini tidak mempunyai cukup makanan untuk dirinya sendiri, sehingga untuk mengisi perutnya saja ia harus makan dari sisa-sisa makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Atau dengan kata lain adalah makanan yang sudah dibuang oleh orang kaya ini yang dimakan oleh Lazarus. Lazarus menjadi kejijikan bagi manusia lainnya sebab badannya penuh borok dan berbau. Secara manusia, orang seperti Lazarus ini tidak banyak yang bisa atau dapat dia perbuat selain harus duduk-duduk, berbaring tidur dan menyendiri di tempatnya, yaitu di dekat pintu rumah orang kaya ini. Jadi secara logika kita manusia berarti orang kaya ini hidupnya yang penting aku kaya, yang penting aku senang, yang penting aku punya uang banyak, aku, dan aku. Ini adalah ketamakan egois, mementingkan diri sendiri telah menguasai orang kaya itu. Mata hatinya sudah tertutup untuk membiarkan Lazarus dalam keadaan yang miskin, sakit, dan kelaparan. Orang kaya ini jijik mengulurkan tangannya kepada Lazarus yang penyakitan. Dan kekayaan yang dimilikinya semuanya digunakan untuk keperluan dan kepentingannya sendiri. Orang kaya ini lupa bahwa di atas ada Allah yang memperhatikannya. Sebab mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk memberikan kekuatan kepada orang yang bersungguh hati kepadanya. Hidup ini hanya sementara. Bahwa hidup ini ada batas waktu yang sudah Allah tetapkan bagi semua orang yang hidup di dalam dunia ini. Dan mereka harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Jadi pada dasarnya manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu sifatnya sudah meniru sifat iblis yang tidak mau bertobat dan tunduk takluk di bawah kekuasaan iblis. Hanya saja kita manusia tidak menyadarinya. Firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang baik, seorang pun tidak. Manusia berdosa, semakin hari hidupnya semakin menjauh dari Allah. Dan tidak ada yang baik bagi orang yang meninggalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena hidup tanpa Tuhan, kita akan kosong, kita akan merana, hampa, miskin, tidak berdaya, dan jatuh ke dalam rupa-rupa perbuatan jahat. Dan secara otomatis hidupnya akan dipimpin dan dikuasai oleh kegelapan, kebodohan demi kebodohan, kejahatan demi kejahatan, dan akhirnya mati binasa. Manusia juga tidak sadar akan segala kebaikan Tuhan, belas kasihan Allah dalam hidupnya. Bahwa memang Allah menempatkan manusia di dunia ini hanya untuk sementara saja, dengan maksud agar supaya apabila manusia sudah ditebus, direbut oleh tangan Allah yang kuat dari kekuasaan iblis, maka manusia tebusan Allah ini dipindahkan dari kerajaan iblis kepada kerajaan Allah, suatu tempat yang lebih baik dari Taman Eden. Tapi manusia berdosa malahan memilih untuk hidup lebih lama di dunia ini. Manusia ingin menguasai dan menikmati segala kesenangan yang ditawarkan oleh iblis. Tipu daya dunia ini sudah menggiring manusia ke dalam neraka kekal. Tetapi sudah menjadi rencana dan ketetapan Allah bahwa suatu hari nanti bahwa dunia ini akan dihancurkan, bahwa tidak ada satu batu pun terletak di atas batu yang lain, semuanya akan dihancurkan. Kuasa-kuasa langit akan goncang, dan dunia yang kita tinggali saat ini tempatnya pun seperti tidak akan ada lagi, karena Allah akan menggantinya dengan Yerusalem yang baru, yang turun dari sorga, dari Allah sendiri, suatu tempat yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tetapi dibuat oleh tangan Allah. Dan memang Allah telah memberi batas waktu, yaitu umur yang pendek kepada manusia, yaitu hanya 120 tahun saja. Pemazmur mengatakan bahwa usia manusia itu hanya 70 tahun, dan kalau kuat 80 tahun. Tapi kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi jangan sayang kepada kesenangan, kemewahan, kekayaan dunia ini, karena semuanya itu akan berlalu, semuanya itu akan hilang lenyap. Kalau kita bisa menikmati kekayaan,
kesenangan dunia ini, mari kita syukuri itu sebagai kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi jangan kita condong kepadanya, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Orang kaya ini selama hidupnya telah menikmati segala kemewahan, kesenangan hidup di dalam dunia ini, sehingga telah menjadi lupa bahwa Allah yang sudah mengaruniakan dan memberikan kesenangan, kekayaan semuanya itu. Karena kita manusia tidak bisa mempunyai dua tuan. Karena kalau kita setia kepada yang seorang, maka kita akan meninggalkan yang lainnya. Jadi orang kaya ini tidak memiliki pertobatan di dalam hidupnya. Karena hidupnya hanya berpusat pada dirinya sendiri, pada harta kekayaannya yang banyak. Dan orang-orang yang demikian adalah jahat di mata Tuhan. Firman Tuhan, mengapa kamu berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan kehendakku? Enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sedangkan Lazarus di dalam kemiskinannya selalu berdoa, berharap kepada Tuhan agar ia bisa mengisi perutnya yang lapar. Tuhan Yesus berkata, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku di sorga. Anak-anak kecil di sini adalah termasuk juga orang-orang yang lemah dan tidak berdaya, yaitu orang-orang yang miskin. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Sebab Dia adalah Tuhan yang adil dalam segala jalannya. Sebab Dia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas. Dan mari kita kembali pada pembahasan kita tentang mengapa Yesus Kristus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Yang Tuhan Yesus maksudkan di sini adalah semua orang yang percaya, baik orang yang miskin atau yang kaya. Karena bagi Allah semuanya itu sama saja, asalkan kita menyadari keadaan kita, keberadaan kita, bahwa kita adalah manusia berdosa yang suka memilih jalan kita sendiri. Kita harus bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam kehidupan kita. Kita mohon pengampunan dosa yang daripada Allah. Kita harus mengakuinya di hadapan Allah dengan mulut kita. Dan kita berjanji untuk tidak berbuat dosa lagi. Maka Tuhan yang setia dan adil itu akan mengampuni kita, menyucikan kita daripada segala dosa kita pada saat itu juga. Dan Allah akan mencium kita. Karena Allah sangat rindu, sudah lama Allah menunggu kedatangan kita, anak-anaknya. Allah akan mengenakan cincin kepada kita sebagai tanda bahwa kita itu miliknya Allah. Dan dikenakannya sepatu kepada kita bahwa kita telah dijadikan oleh Allah sebagai anak-anak kesayangan Allah sendiri. Jadi bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Sebab siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan tidak ada penghukuman bagi orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Roh yang memerdekakan kamu dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya dan tekan tombol gabung untuk mendapatkan akses VIP. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Tuhan memberkati. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Mari kita bersorak-sorai. Haleluya. Perkawinan anak domba telah tiba. Pengantinnya telah siap sedia. Mari muliakan Dia.